Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ananda dan Ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali, yaitu bersama-sama belajar, menuntut ilmu, walaupun kita masih belajar menggunakan sistem daring. Tetapi tidak mengurangi semangat kita terus untuk menuntut ilmu. Yang terpenting daripada itu semua adalah anak-anakku sekalian, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, gunakan masker bila berada di luar ruangan, sering-sering cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, dan jaga jarak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk kepada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keragaman, muatan IPA. Kompetensi dasar atau KD 3.6 dan 4.6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa ini tadi Allah SWT akan memudahkan kita dalam memahami setiap ilmu yang kita pelajari. Nah, kita masuk pada bagian pertama, bagian A, yaitu pemantulan bunyi dan pemanfaatannya. Nah, ketika kamu sedang berjalan-jalan di daerah perbukitan dan berteriak, apa yang akan terjadi? Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, Benny berteriak ke arah bukit dan mendengarkan kembali suaranya. Jadi, kamu akan mendengar kembali suara teriakan tersebut sesaat kemudian. Kejadian tersebut terjadi karena suara teriakan akan dipantulkan permukaan bukit. Jadi, bunyi yang membentur permukaan benda yang keras akan mengalami pemantulan sehingga getarannya berbalik arah. Bunyi pantul yang terdengar dapat mengakibatkan beberapa hal berikut. Berikut akibat dari bunyi yang memantul. Yang pertama adalah penguatan bunyi. Penguatan bunyi adalah pemantulan bunyi yang menyebabkan bunyi terdengar menjadi lebih keras. Peristiwa ini terjadi pada ruang yang sempit, seperti kamar. Ketika berbicara di dalam kamar, suara lebih keras dan jelas terdengar. Yang kedua adalah gaung. Ya, gaung atau peredam adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Gaung mengakibatkan ucapan menjadi tidak jelas. Dan yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Gema mengakibatkan kata yang kita ucapkan terdengar berulang-ulang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bunyi pantul sangat berguna. Contoh pemanfaatan bunyi pantul adalah untuk mengukur kedalaman laut dan mendeteksi keberadaan janin dengan menggunakan USG. Selanjutnya, bagian B adalah penyerapan bunyi dan pemanfaatannya. Apakah kamu pernah masuk ke sebuah ruangan
yang dindingnya dilapisin seperti gambar berikut. Ya, tetap kalian pasti pernah masuk ke dalam ruangan bioskop. Nah, itu adalah salah satu contoh ruangan yang kedap suara. Ruangan dengan peredam suara menggunakan lapisan. Lapisan tersebut dinamakan penyerap bunyi atau peredam bunyi. Dinding dapat dilapisi dengan bahan seperti kayu, styrofoam, karpet, glass wall, dan rock wall, dan busa. Ya, ini adalah contoh glass wall. Glass wall adalah peredam bunyi buatan yang menyerupai bulu domba. Dan ini adalah rock wall. Rock wall adalah peredam bunyi yang dibuat dari perpaduan batu basalt dan batu kapur dan batu bara. Biasanya penyerapan atau peredam bunyi digunakan pada ruang-ruang pertemuan agar suara jernih dan sesuai suara aslinya. Contoh ruangan yang biasa diberi peredam bunyi adalah ruang pertemuan, studio musik, dan gedung bioskop. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian kerjakan soal latihan di buku petik 4A halaman 95 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Silakan mengerjakan dan Ustadz cukupkan, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.